Nah, kebetulan anak topi merah ini, saya udah cek latar belakangnya. Saya udah ngobrol sama ibunya. Ini anak cukup pemberani. Dari kecil memang suka komputer. Bener, Mas Kaffi. Dan rasa ingin tahunya tinggi ya? Tapi, ini keluarga biasa. Bukan keluarga berada. Keluarga sederhana. Ibunya hanya seorang pedagang. Pedagang kecil. Tapi, mampu mendidik dan melahirkan anak yang punya kemampuan kemampuan komputer gitu. Dan saya ngecek sama ibunya, Bu, gimana ceritanya kok topi merah bisa jago banget komputer? Mas, dari sekolah menjago dia. Kalau di rumah tuh suka ngoprek-ngoprek gitu loh. Bahasa anak mudanya ngoprek-ngoprek. Ya, terus saya tanya ke ibunya, kenapa nggak lanjut? Ya karena masalah biaya aja. Begitu dia selesai itu dia nggak mau lanjut karena sibuk kerja. Karena masih ada dua adiknya yang sekolah. Jadi dia mengorbankan masa depannya untuk membiayai adik-adiknya, makanya dia kerja. Kerja terus nih diajak temannya kerja. Iya, karena dan sama ibunya dia ini anak bandel ya. Quote and quote, dia bilang sama ibunya gini, Bu, ijazah mah nggak penting. Emang kalau kerja ditanya ijazah, benar nggak? Iya kan? kayak gitu. Iya kan? Sama ibunya ngomong gitu, Bu, ijazah nggak penting. Yang penting mah kemampuan. Apalagi di dunia komputer nggak dibutuhkan ijazah. Yang penting skill. Dan kebetulan aja kantor yang sekarang itu support gitu. Oh, support. Tahu Ya, kalau support, kamu topi tahu. merah. Iya. Dan apa namanya? Tapi Di situ rekrutmennya juga nggak pakai jangan ijazah. sampai ada pihak-pihak yang mau mensomasi kantornya juga itu nggak boleh itu itu akan dia. kami lawan itu yang kayak gitu-gitu. jangan Apalagi spill juga apa deh. Apalagi mengintimidasi gitu. Ini media terbuka kok. Iya, betul. Ini bergerak dari diri saya sendiri, bukan dari dorongan yang lain gitu. Ini murni. Tapi ijazah itu nggak penting, tapi jangan dibawa buat daftar di Pilpres juga. Aduh. Oke, tapi aku mau nanya soal Mas Topi Merah secara clear dari diri Mas Topi Merah sendiri, sebenarnya kasus ijazah Jokowi itu kayak gimana sih? Secara umum ya, kita nggak ngomongin soal komputerisasi dulu deh, tapi secara umum Mas ngelihatnya seperti apa? Ya kalau jujur dari pribadi saya sendiri sih aneh kayak gitu. Pertanyaan pertama, Aneh. kesimpulan pertama adalah aneh. Ya. Apa yang aneh? Karena selembar ijazah tadi ya tinggal ditunjukkan aja gitu. Oh, kayak gitu aja sih. berangkat dari Berangkat. Dan rasa ingin simple. tahu Ya, yang ini gitu. juga kan sebelum Mas Topi Merah Orang nyemplung Gen Z di juga sini kepo juga kan ya. sebagai masyarakat awam ya. Iya. Nah, melihatnya seperti apa kasus ini? Ya, pas dulu pas di kasus Bambang Tri ya Pak yang Ya Bambang Trigus. ngikutin dari awal ternyata. pas sama Gus Nur itu justru saya mendukung Pak Jokowi dulu. Nah, ketika Iya. itu masa iya sih? Mungkin, nggak mungkin presiden lah. palsuin ijazah gitu ya. Iya. Gue dulu berpikir Makanya. Nah, semua orang berpikir masa sih presiden ini politik nih. Iya. Iya. Ya, buat Ini Yes. menjatuhkan panggung ini. Yes. saya udah ngikutin dari zamannya itu. Dan ya dulu pas zaman kuliah ya saya kayak ya udahlah bodo amat. Bodo amat Paling lah ya. ujungnya juga nanti kalau di Yes. pengadilan terbukti. Ternyata pas di tahun-tahun kemarin saya baru tahu faktanya pas di kasusnya Pak Bambang Tri, ijazahnya juga belum muncul kayak gitu. Wow, ada apa ini? Gitu. Oh, dari situ mulai Ya. bertanya-tanya ada apa Iya. ini? Makanya jiwa skeptis saya itu muncul kayak gitu. Jadi lebih ke kayak ada yang aneh nih ikut nyemplung gitu ya. Tapi kan banyak juga pihak-pihak yang nyemplung dengan kompetensi berbeda-beda ya. Iya. Kalau dari Mas Topi Merah lewat komputerisasi, kita juga punya Mas Bonatua ya. Iya. Bonatua yang dari segi kebijakan publiknya ngoprek bikin penelitian juga. Ada banyak pihak nih Dan Mas. hasil temuannya menarik Mas Kaffi. Beda-beda itu. Ijazah Jokowi tidak ada. Tidak Iya, ada. di dalam bukunya. Tidak ada. Tidak ada, jelasnya juga sempat di Daily Buzz bahwa itu masih hipotesis dulu. Waktu kesini awal penelitian, hipotesis saya adalah ijazah Jokowi tidak ada. Karena memang bahkan KPU Solo sendiri tidak memiliki ijazah itu. Kayak gitu-gitu. Tidak ada itu dalam arti tidak ada secara administratif. Administratif tidak ada. Wujud fisiknya ada. Wujud fisiknya ada, tapi administratif tidak ada. Tidak pernah diverifikasi oleh semua Iya. badan Karena atau karena lembaga saat itu aku negara. jadi kuasa hukumnya. Oh, iya. Bang Bonatua, aku kan sidang. Jadi waktu kami sidang pemeriksaan saksi dari KPU, saya yang bertanya, saya yang kejar. Benar saudara yang melakukan ini verifikasi? Ya betul, kami yang bertanggung jawab. Pernah lakukan verifikasi nggak? Enggak. Pernah lihat ijazah analognya Pak Jokowi? Enggak. Terus yang saudara terima dan dalam daftar checklist
persyaratan calon presiden memenuhi syarat berdasarkan apa? Ya fotokopi yang diserahkan ke kami. Oh, fotokopian. Pernah dijelasin secara rinci nih Analognya autentifikasi seperti nggak apa gitu-gitu ada. ya. Makanya kemarin juga sempat Makanya gugat ke kesimpulan Bonatua dalam rangkaian sengketa informasi publik, baik dia gugat KPU, kemudian KPU, ANRI, Ya, Andri. Ya. kemudian juga UGM, ya KPU dari mulai KPU Solo, KPU DKI dan KPU Pusat. Ya kesimpulannya satu, ijazah Jokowi tidak ada karena tidak pernah terverifikasi, tidak terautentikasi, ya. Tidak ada itu berarti tidak digunakan sebagai aslinya, ditunjukin ke KPU misalkan sebagai ini. KPU bukti. belum pernah pegang Iya, aslinya. Belum pernah pegang aslinya mungkin kayak Ya, gitu ya. tidak ada itu antara yang diserahkan fotokopi dengan analog yang katanya asli itu. Pihak yang berwenang dalam menerima syarat administrasi itu sebagai bagian dari misal calon presiden atau gubernur atau wali kota nggak pernah melihat ijazah analognya. Waduh. Dan tidak ada hasil. Iya, itu menarik. Itu Makanya kan itu yang menjadi bagian dari big question terhadap ijazah Pak Jokowi. Makanya kenapa bertahun-tahun ijazah ini kok seperti misteri besar ya. Seperti memecahkan kode apa ya? Kode besar yang belum terpecahkan. ya, gitu. tapi aku Kode misterius ini kan. nanya ke Mas Topi Merah nih yang menarik bahwa sekarang kan mau nggak mau stigma di masyarakat adalah Mas Topi Merah punya Roy Suryo nih. Iya. Nah, makanya begitu kan. Udah Walaupun terbentuk. mungkin Sebenarnya Mas Topi enggak. Merah mengujinya secara Independen. kasarnya ya. Tapi Tapi orang mau pasti nggak mau kan mengait-ngaitkan. jadi mengait-ngaitkan nyemplung nih gue kayaknya. Itu tanggapannya kayak gimana dari Topi Merah sendiri? Dari saya sendiri kan lebih ke penelitian saya yang hasilnya mirip dengan Pak Roy dan Pak Rismon kayak gitu kan dulu kan. Nah, karena saya diserang dan saya kaget dengan domain itu. Nah, ada apa ya, ibaratnya ada segi bantuan dari Pak Roy Suryo mungkin ya, atau dari Pak Gofur kayak gitu kan. Nah, mungkin itu yang dikatakan bahwa oh ini jadi kubunya, padahal sebenarnya saya masih independen kayak gitu. Nah, dari segi itu ya stigma masyarakat kalau yang berkembangnya seperti itu, selama itu tidak negatif mah saya tidak masalah. Oh, nggak ambil pusing lah ya. Nggak ambil pusing kayak Bagian gitu. dari resiko ya. Bagian dari risiko kayak Tapi gitu. sempat ada ketakutan gitu nggak sih sejak misalnya muncul somasi dan lain sebagainya, terus julukan-julukan gitu Tentunya- mulai ini nggak sih? Aduh, gue mundur aja deh, pusing. Iya, ada perasaan gitu nggak? Ada sempat terbersit nggak? Atau Pasti ada. Itu pasti ada ya, karena ketakutan-ketakutan itu kan selalu Manusiawi ditanamkan ya. Kalau kita ngelihat komentar betul. masuk ke dalam Bulian, otak, ya kan? bulian, tiba-tiba pas lagi Kena mau mental lah tidur istilahnya. keinget. Bener. Sama. Loh, kok jadi curhat? Terus. Dia juga curhat. Ya, jadi, saya kan jujur kayak berpindah domain ya dari awalnya yang apa ya, statementnya buat teman-teman aja, tiba-tiba oh ini kok tiba-tiba dilirik orang, terus diuji orang juga, dimaki-maki, terus didukung gitu. Itu sebenarnya saya kaget banget, dan di situ saya menyadari satu hal, bahwa yang saya omongin itu harus bisa dipertanggungjawabkan yang pertama. Yes, itu yang penting ya. Dan itu yang Betul. berusaha saya junjung, terutama integritas itu. Mulai ada nggak sih kayak dari kubu sebelah yang head to head tuh adunya adu data dengan sama kualifikasinya gitu ke Mas Topi Merah? Nantangin gitu. Iya, Doang nantangin. paling. Aduh, adu data gitu Pas kan. di ini Rakyat Bersuara, Pak Joshua Sinambela pernah kita Sama Andi yang- Azwan terakhir ya. sama Pak Andi Azwan. Nah, Pak Joshua Sinambela dulu yang klaim scan dari ijazah Pak Jokowi asli. Nah, saya ngebuktiin di situ ini bukan scan yang asli, tapi ini cuman yang diubah perspektif image-nya doang kayak gitu dari Dian Sandi. Dilihat dari Jadi source-nya tetap dari Dian Sandi, Iya. tapi sama dia Scan. diubah di- perspektifnya. diubah perspektifnya. perspektifnya. Biar jadi kotak lah gitu Iya, ya. karena kan dia Mas Dian Sandi agak miring ya. Iya. Ya, agak miring juga. Nah, itu saya buktiin dengan arah datangnya cahaya itu Wih, gitu. Iya, ada ya, iya, Perhitungan bisa. histogramnya. Karena kalau fotonya miring kan pasti ada Sampai bayangan itu ya. Iya. Tapi Mas Kafid saya mau tambahkan ya. Apakah Mas Topi Merah ini bagian dari kami? Sebenarnya enggak. Toh hasil temuan atau hasil ilmiahnya Mas Topi Merah kan juga
tidak akan memberikan sumbangsi juga dalam proses pembuktian hukum gitu. Karena memang keterangan Mas Topi Merah kan tidak memenuhi kualifikasi secara hukum ya, secara hukum pembuktian ya, ya kan? Karena Mas Topi Merah tidak kami jadikan saksi misalnya, tidak kami jadikan ahli gitu. Jadi benar-benar ini hal yang berbeda gitu. Proses hukum di Polda Metro Jaya dengan yang ditemukan oleh Mas Topi Merah ini dua hal yang berbeda. Ibaratnya respon masyarakat aja ya. Ini hanya ramenya itu karena pernyataan atau temuannya ini seperti ini kan datang dari generasi muda ya, Gen Z gitu yang ya ikut menjawab terhadap misteri ijazah ini gitu. Itu aja. Lebih kepada ada ternyata fakta yang dihadirkan oleh orang lain gitu. Gitu. Nah, kami punya kepentingan untuk membela Topi Merah ini bukan karena keterangan Mas Topi Merah akan menguatkan pembelaan hukum kami, enggak. Karena ini dua case yang berbeda gitu. Temuan Topi Merah ya hanya untuk Mas Topi Merah dan kemudian untuk memberikan, tadi saya kutip bahasanya ya, memberikan edukasi kepada publik. Sementara yang kami lakukan ini benar-benar adalah perjuangan hukum gitu. Dan keterangannya Mas Topi Merah kan tidak akan masuk sebagai alat bukti misalnya. Ya, jadi kami tidak membutuhkan ilmunya Mas Topi Merah untuk pembuktian di memperkuat kasus hukum ini, enggak. Ini sebagai insight tambahan lah ya. Insight tambahan. Kami kenapa care sama dia? Supaya jangan ada anak bangsa yang mempertanyakan ijazah itu mau dikriminalisasi. Itu yang kami concernnya di situ. Makanya langsung melakukan pendampingan hukum. Artinya kalaupun ada anak bangsa lain yang kemudian menemukan hal yang mungkin berbeda dengan dia dan dia dikriminalisasi, mungkin kami juga mempertimbangkan juga untuk membela gitu. Intinya adalah kita tolak kriminalisasi, kita tolak intimidasi, ini kita tolak somasi terhadap siapapun warga negara yang ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang mempertanyakan ijazah mantan presidennya. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.